Pemirsa Lentera Kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang yang melakukan hijrah perpindahan menuju Madinah secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada pembesar-pembesar Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'ayt, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Umar mengatakan, siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, istri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, susullah saya di balik bukit ini. Saya ingin berhijrah hari ini menuju Madinah. Hijrah ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, Umar pun berlalu menuju Yathrib atau Madinah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pun ingin berhijrah, tetapi Rasulullah berpesan kepada Abu Bakar, sabar, tunggulah, mudah-mudahan Allah mempertemukan engkau dengan sahabat, dengan teman yang sama-sama berangkat denganmu menuju Madinah. Abu Bakar pun mengatakan, seandainya teman saya untuk melakukan hijrah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi biarlah. Abu Bakar pun kemudian menyiapkan kendaraan, menyiapkan makanan untuk sebuah hijrah yang nanti akan dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari sebelum Rasulullah melakukan hijrah, orang-orang Quraisy di Makkah di bawah pimpinan Abu Jahal, mereka melakukan pertemuan untuk membahas langkah-langkah apa yang dilakukan, karena orang-orang Islam yang ada di Makkah sudah berpindah ke Yathrib, sudah berpindah ke Madinah. Tidak ada yang tinggal di Makkah kecuali Rasulullah dan keluarganya, kemudian Abu Bakar juga dan keluarganya. Apa tindakan yang akan mereka lakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang merupakan kepala, orang yang merupakan panutan dari orang-orang yang telah meninggalkan agama mereka, agama kemusyrikan dan kekafiran. Berbagai ide pun dalam rapat di sebuah tempat yang dinamakan dengan Darun Nadwah. Abu Bakhturi mengatakan kepada Abu Jahal, kita kurung saja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kurung saja Muhammad sehingga dia tidak lepas. Abu Jahal mengatakan, kalau dia dikurung, kalau dia dipenjara, niscaya Bani Hashim yang akan datang membebaskannya. Kemudian datang lagi usul mengatakan, kita buang saja Muhammad dari Makkah ini supaya kita habis urusan. Abu Jahal mengatakan, bukankah saat ini juga Muhammad lagi menunggu waktu yang tepat untuk lari dan meninggalkan Makkah ini? Yang lain pun mengatakan, kita bunuh saja Muhammad, habis urusan. Abu Jahal mengatakan, urusan membunuh Muhammad kalau mudah, sudah dari dulu kita membunuhnya, dan sudah dari dulu kita meminta kepada pamannya Abu Talib untuk disembelih. Tapi tahukah konsekuensi membunuh Muhammad? Kita akan berhadapan dengan keluarga besar Bani Hashim. Bani Hashim akan menuntut pembunuhan terhadap Muhammad. Bukan hanya pembunuhnya, tapi keluarga dari pembunuh pun akan tersangkut paut di situ. Ini persoalan besar. Akan terjadi perang saudara di Makkah. Lantas para ahli tarikh mengatakan, yang mengusulkan pembunuhan terhadap Rasulullah adalah syaitan. Wallahu ta'ala alam, apakah syaitan jenis manusia ataukah jin yang berubah wujud menjadi manusia? Dia pun mengatakan, untuk membunuh Muhammad bukan dilakukan oleh satu orang, dilakukan oleh 100 orang pemuda, utusan masing-masing keluarga yang ada di kota Makkah. Sehingga dengan satu pukulan pedang, darah Muhammad akan berceceran di antara 100 orang pembunuhnya. Bani Hashim, keluarga Muhammad, kalau mau menuntut balas atas kematian Muhammad, pasti dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di Makkah. Tidak ada pilihan lain kecuali mereka harus diam alias menerima diat 100 ekor onta, kemaafan, dan bayar dengan diat 100 ekor onta. Pemirsa Lentera Kalbu, Abu Jahal pun mengatakan,
inilah ide yang ditunggu-tunggu. Inilah ide cemerlang untuk membunuh Muhammad. Maka disiapkanlah malam hari nanti mereka akan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang Allah Ta'ala utus, innama bu'itsu liukammima makarimal akhlak, simbol keakhlakan yang luas, akhlak yang terpuji, mau dipadamkan. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman macam apa lagi? Ketika penyeru amar ma'ruf, nahi mungkar dihilangkan di muka bumi, tidak akan yang tersisa kecuali keburukan dan kejelekan. Hari itu jamaah sekalian, ketika orang-orang Quraisy sedang rapat di Darun Nadwah untuk merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah malam hari, Rasulullah berada di rumahnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Ali di rumah tersebut? Ternyata pemirsa, Rasulullah hari itu sedang mengajarkan Ali, memberitahukan kepada Ali radhiyallahu anhu, ini barang-barang titipan yang dititipkan oleh penduduk Makkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencela dakwah, orang-orang yang memusuhi beliau, namun tatkala mereka bepergian berdagang ke negeri Syam ataupun Yaman, barang-barang berharga yang tidak aman disimpan di rumah mereka, mereka simpan dan titip di rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Amin. Subhanallah, Rasul kita orang cela agamanya, tapi akhlaknya orang junjung tinggi. Pagi hari mereka mencaci maki Rasulullah dengan ajarannya, tapi sore hari mereka datang minta menitipkan barang amanah, karena tidak ada orang yang bisa dipercaya di Makkah kecuali Al-Amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hidup ini, kalau ada orang mencela kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, jangan karena alasan akhlak kita yang buruk. Orang mencela kita jangan karena orang mengatakan kita memakan barang milik orang lain ataupun menzalimi orang lain. Itu adalah akhlak yang buruk. Tidak pernah Rasulullah dicela karena akhlaknya. Rasulullah dicela karena agamanya. Kalau Anda tidak disukai karena Anda menggunakan hijab dan busana muslim, kalau Anda tidak disukai hanya karena Anda mendirikan sholat 5 waktu di masjid, itu perkara yang biasa. Tapi janganlah Anda sebagai imam masjid, sebagai khotib masjid, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai kepala kampung, orang-orang membenci Anda karena dikenal sebagai pendusta, karena dikenal orang yang punya akhlak yang buruk. Wa'iyadzubillah. Agama ini bangun dengan akhlak. Orang pantas marah dengan kita karena kita berpegang teguh dengan Al-Quran, tapi tidak ada alasan bagi orang lain untuk membenci kita karena kita menzolimi mereka. Pemirsa Lentera Kalbu yang dirahmati Allah, insya Allah kisah ini akan kami lanjutkan sesudah yang satu ini.